Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kita jumpa kembali dalam channel ini. Kita berbagi cerita tentang bagaimana cara tips trik dalam membesarkan anak kesayangan kita, anak spesial kita, anak yang memiliki keterbatasan atau terlambatan dalam tumbuh kembangnya. Maka kita saling memberikan support, kita saling memberikan dukungan. Sebelumnya saya yang baru bergabung, mungkin belum tahu, belum kenal, saya memiliki 4 anak. Anak pertama normal, anak kedua normal, anak ketiga divonis dokter tumbuh kembang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan tumbuh kembangnya, yaitu kalau orang sering menyebutnya autis, ASD. Kemudian yang keempat, mungkin karena sering bergaul dengan kakaknya yang berkebutuhan khusus, sehingga dia mengalami keterlambatan juga dalam berbicara atau speech delay. Kedua anak terakhir saya ini luar biasa, sangat luar biasa hebatnya, butuh kesabaran ekstra tinggi. Anak yang ketiga itu yang divonis dokter ASD atau Autism Spectrum Disorder. Ini ada 3 yang bisa dikategorikan itu, ya, seperti gangguan autisme, itu orang sebut autis, sindrom Asperger, dan PDD-NOS atau autis atopik. Itu bahasa atau istilah kedokteran, susah menyebutnya. Namun dalam keseharian tentu ayah bunda punya tips sendiri, trik sendiri bagaimana kita membangun pola komunikasi antara ayah bunda dengan anak-anak, merasa nyaman, kita sebagai orang tua merasa bangga dan tidak tertekan dengan kondisi anak kita. Yang kedua, bahwa masyarakat, terutama keluarga dekat juga, turut memberikan support, memberikan ruang kepada anak kita dan kepada kita sebagai orang tua, bahwa itu bukan sesuatu yang direncanakan, tapi pemberian dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang dipilihnya kita sebagai pengasuh, pendidik. Itu orang hebat. Maka pada kesempatan kali ini kita sharing tips gimana cara bersosialisasi, berteman, dan beradaptasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita pertama niatkan dalam diri bahwa tidak boleh menyerah. Sampai kapanpun kita tetap berusaha untuk memberikan edukasi pada anak kita yang berkebutuhan khusus, memberikan terapi, memberikan vitamin atau makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Ini dalam rangka mengurangi tantrum atau
gejala yang menyebabkan dia kesulitan dalam beraktivitas. Maka ada tips ini dari pribadi kami. Pertama, kita buat jadwal atau kegiatan sehari-hari, baik di rumah atau nanti akan ada jadwal terapis, jadwal konseling, maka kita harus taat sama jadwal itu. Salah satu cara terbaik untuk mendidik semua anak yang berkebutuhan khusus adalah membuat rutinitas yang jelas dan bentuk jadwal kegiatan sehari-hari dan punya aturan sendiri dan wajib kita taati. Artinya buat apa kita buat aturan? Aturan yang maksud adalah jadwal kapan dia harus bermain, kapan dia harus makan, kapan dia harus pergi terapi. Itu yang harus ditaati oleh orang tua. Bila sedari awal ayah bunda sudah mengetahui bahwa buah hati kita terlahir dengan kondisi istimewa, luar biasa, saya sering menyebutnya anak surga. Karena dalam Islam anak yang dilahirkan dalam keadaan tersebut itu sudah menjadi jaminan bagi orang tua akan mendapat surga. Maka kita harus membiasakan kegiatan-kegiatan atau segala sesuatu yang berakibat atau bisa menyebabkan mengurangi kondisi anak kita dari apakah tremor ataukah dia mengalami amarah yang sangat besar yang sulit dikendalikan atau sering disebut tantrum. Karena selain makanan, kondisi sosial juga menyebabkan bahwa anak kita perlu disiplin tinggi dalam rangka menstabilkan emosinya. Yang kedua, ini tips saya. Jadi yang pertama tadi mentaati jadwal kegiatan, yang kedua memberitahukan kondisi anak kita kepada pihak tetangga, keluarga, penting lagi pada pihak sekolah. Kalau misalnya sekolah menerima, sekolah maksud ini adalah sekolah yang bercampur dengan anak-anak normal, maka kita harus kerjasama dengan pihak sekolah dan guru. Artinya harus ada satu guru yang memang spesial untuk memperhatikan anak-anak kita yang mungkin oleh teman-temannya akan jadi bahan ejekan atau sasaran bullying karena mengalami kebutuhan khusus. Kita juga tidak bisa bahwa memisahkan dengan segera agar dia bergabung dengan teman-teman sesama penyakit atau sesama berkebutuhan khusus, karena sosialisasi anak kita dengan anak normal itu juga akan membantu cepat dia akan berpikir, mengalami perubahan sikap dan perilaku. Tapi kalau kita cepat-cepat mengelompokkan dia berteman dengan orang-orang khusus, maka di situ akan mengalami keterlambatan dan memahami sesuatu. Itu pandangan saya secara pribadi. Ketiga, jika memang tidak diterima di sekolah karena mengalami kebutuhan khusus,
Bunda boleh memilih homeschooling dengan memilih guru privat. Nah, ini mungkin sedikit memberikan ruang kepada anak kita meskipun tidak bersama temannya, tapi pendidikan dan bagaimana cara dia melangkah setelah dia dewasa nanti bisa kita berikan melalui homeschooling. Ya, pendidikan ini kan terbatas ruang dan waktu, kapan saja. Oke, 4, kita harus pintar mendeteksi atau sebisa mungkin kita mencari tahu bahwa apa kira-kira kelebihan dari anak kita. Kita tahu orang-orang hebat seperti Bill Gates, Albert Einstein, kemudian Steve Jobs, dan masih banyak lagi. Mereka itu semua orang hebat itu diketahui oleh orang banyak bahwa mereka berkebutuhan khusus. Tapi mereka punya sisi lain yang ketika dikembangkan dia tahu IQ mereka di atas rata-rata. Itu sangat luar biasa. Kita tahu anak kita sejak kecil bersama kita, apa kesukaannya. Mudah-mudahan dari kekurangan fisik itu ada kelebihan yang Allah titipkan, sehingga itu bisa kita dorong, kita maksimalkan. Kita mungkin dengan cara mendengarkan musik, alat-alat musik, apakah ada yang senang, memberikan buku dengan pensil warna, apakah dia mampu membentuk warna-warna yang bagus, yang eksplorasi alam dan traveling, melihara binatang, anjing, kucing, ajak anak bercocok tanam, kebun, merupakan berbagai jenis cabang olahraga gitu. Misalnya kita perlihatkan nonton film, mungkin kita sering mengajaknya ke alam terbuka sehingga pikiran dan perasaannya itu bisa merasakan dan mengstimulasi alam bawah sadarnya ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang bisa dilakukan. Mungkin setelah kita deteksi anak kita memiliki bakat, tinggal didampingi saja. Senantiasa kita mengarahkan untuk semakin menggali potensi tersebut. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian yang terpenting yang kelima, kita harus senantiasa melatih kesabaran kita. Semuanya, orang tua, kakak adiknya, keluarga dekat, harus betul-betul care, perhatian terhadap anak yang spesial ini. Jangan diberikan ruang sedikit pun kepada keluarga dekat untuk membentuk karakter yang tidak baik dengan memperlakukan dia dengan tidak baik. Kata-kata baik verbal yang kurang bagus, sifat karakter kita pertontonkan tidak bagus, tentu itu mengganggu. Kalau anak saya itu nggak suka suara keras, itu pasti dia akan segera menangis. Dia berlari, berlindung di sudut atau memukul-mukul kepalanya sendiri. Kalau dulu tuh biasanya membenturkan kepala ke tembok, tidak sempat ditahan, maka kepalanya itu bisa
sampai 4 kali dibentulkan dengan keras sehingga sempat memar dan berdarah. Saya kasihan dan sempat risau, tapi alhamdulillah sekarang kebiasaan itu sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya mencoba berbagi cara atau terapi kepada orang lain. Mungkin ada tips dari teman, ada dari terapis, kita boleh praktekkan di rumah. Kemudian berikutnya kita bangun di media sosial itu banyak komunitas. Jangan menutup diri, ayah bunda. Kita terus berusaha untuk mencari informasi agar anak-anak kita bisa mengalami perubahan dari masa ke masa. Kemudian sebagai support saja kepada ayah bunda sekalian, anak istimewa kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam keletihan, kepayahan, kebencian orang lain terhadap diri kita, kesabaran kita, tentunya Tuhan tahu bahwa kitalah orang yang layak akan menerima sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya ini, karena kesabaran kita mendidik anak-anak hebat. Jadi yakinlah bahwa ketika titipan itu ada sama kita atau bersama kita, berbanggalah dan terus bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa sempurna dalam menunaikan tugas sebagai orang tua untuk mendidik, membesarkan anak-anak kita. Tetap semangat, cari informasi yang berharga untuk anak-anak kita. Jangan lupa terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa diberikan kesabaran dan kesempatan untuk terus bersama dengan anak-anak spesial kita. Kalau ada sesuatu yang memang perlu di-share atau dibahas lagi dalam video berikutnya, mohon bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian nanti kita saling sharing lagi. Mungkin ada ayah bunda punya pengalaman, bisa saya ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa, hebat selalu ayah bunda yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.